Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Ramdhani. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Damastraya, golongan 3, angkatan 1, kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Apa itu isu? Isu adalah masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, eksis, dan terjadi serta masih berlangsung hingga sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu-isu strategis kontemporer adalah masalah strategis yang sedang berlangsung sekarang dan dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu yang pertama yaitu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sudah terjadi di Indonesia sejak zaman kerajaan dan penjajahan. Faktor terjadinya korupsi itu bisa dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Indonesia pernah menduduki peringkat kelima negara dengan pejabat terkorup. Karena sudah termasuk fenomena luar biasa, maka perlu adanya tindakan anti korupsi sederhana yang kita lakukan. Yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghindari perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain, dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, dengan menghindari konflik dalam hubungan kerja, dalam hubungan bisnis, dan dalam hubungan bertetangga. Dan yang keempat, melaporkan kepada penegak hukum apabila kita menjadi korban dari perbuatan korupsi. Isu yang kedua yaitu narkoba. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik, kita bahas yang pertama, narkotika. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam terapi dan hanya digunakan dalam penelitian atau pendidikan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan sehingga dalam terapi dia digunakan sebagai pilihan terakhir. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan ketiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan sehingga banyak digunakan dalam terapi. Contohnya kodein. Kedua, psikotropika. Psikotropika dapat dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 amat kuat menyebabkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam terapi. Contohnya MDMA atau ekstasi, LSD, dan STP. Golongan yang kedua kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan dalam terapi. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Dan golongan yang terakhir atau golongan keempat berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sudah sangat luas digunakan sebagai terapi. Contohnya diazepam, barbital, dan fenobarbital. Yang ketiga, zat adiktif lainnya. Contohnya tembakau dan juga alkohol. Sikap anti narkoba dapat kita tanamkan mulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan iman dan takwa dan pandai memilih atau memfilter lingkungan pergaulan. Isu yang ketiga yaitu kejahatan mass communication. Bentuk kejahatan mass communication yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Contoh-contoh kejahatan cyber yaitu penipuan, perdagangan konten pornografi anak, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Bentuk kejahatan mass communication yang kedua yaitu hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian, baik itu dalam bentuk provokasi, hinaan, ataupun hasutan yang dilakukan suatu individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik, merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Yang ketiga, hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Ciri-ciri suatu berita adalah bohong atau hoax. Yang pertama, sumber beritanya berasal dari sumber yang tidak bisa dipercaya, sehingga tidak ada tautan ke sumber resmi. Yang kedua, isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, gambar, foto, video merupakan hasil rekayasa atau editan. Yang keempat, mengandung unsur provokatif sehingga menarik para pembacanya. Yang kelima, biasanya mengandung unsur politik dan sara. Baik, kita masuk ke isu yang keempat yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut dan dapat menimbulkan banyak korban serta dapat merusak fasilitas umum. Sedangkan radikalisme adalah suatu sikap atau perilaku yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan kekerasan namun tidak sesuai dengan nilai yang ada. Sedangkan radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan menjadikan agama sebagai senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Isu yang kelima yaitu money laundering. Money laundering dalam bahasa Indonesia berarti pencucian uang. Ciri khas dari pencucian harta kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional, yaitu yang pertama bersifat global. Yang kedua, fleksibel dan sistem operasinya berubah-ubah.
Yang ketiga, menggunakan fasilitas teknologi yang canggih dan bantuan tenaga profesional. Dan yang keempat, kelihayan para operator dan sumber dana yang besar. Isu yang terakhir yaitu proxy war. Proxy war merupakan perang terselubung di mana salah satu menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Artinya apa? Proxy war ini merupakan perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan lawan atau musuhnya dengan menggunakan pihak ketiga. Bagaimana cara ASN dalam menghadapi isu dan perubahan tersebut? Yang pertama, dengan membenahi diri dan mengembangkan potensi dengan memanfaatkan modal insani. Apa saja modal insani? Yang pertama, kemampuan sosial. Yang kedua, kemampuan emosional. Yang ketiga, kemampuan intelektual. Dan selanjutnya, etika dan moral, ketabahan, dan juga kekuatan dan kesehatan fisik. Yang kedua, dengan cara meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, amanah dalam bekerja. Yang keempat, membina hubungan baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, menghindari stres. Dan yang keenam, bijak dalam berbicara, bertindak, baik itu di depan umum maupun dalam sosial media. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu teknik menapis isu dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan hasil atau range penilaian menggunakan metode USG, didapatkan bahwa isu yang ditindaklanjuti yaitu rendahnya pemahaman penggunaan obat antibiotik oleh pasien di Puskesmas Silago. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan ketidakpatuhan pasien. Ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat antibiotik dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah ketidakmampuan antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan menggunakan dosis lazim. Resistensi antibiotik ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kesembuhan hingga menyebabkan kematian. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat antibiotik yang benar melalui penyampaian langsung atau PIO, dan juga bisa melalui leaflet, brosur, dan juga spanduk yang berisi cara penggunaan obat antibiotik yang benar, sehingga pasien bisa membaca, memahami, dan juga menerapkannya dalam penggunaan antibiotik. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.